Bedakan antara boikot dengan mengharamkan, itu dua hal yang berbeda. Karena memboikot itu tidak menilai status halal haram, tapi lebih kepada prinsip penentangan terhadap yang diboikot. Dan di zaman Nabi SAW sudah ada praktek boikot yang dilakukan oleh Sumamah bin Usal. Ketika Sumamah ini masuk Islam, dia memboikot semua hasil pertanian dari daerahnya tidak akan dikirim ke Mekah sampai dapat izin dari Rasulullah SAW. Sehingga orang Quraisy, dan kejadian ini sebelum Fathu Mekah, jadi Quraisy masih kuat, masih punya power. Sebelum kejadian Fathu Mekah, Sumamah masuk Islam, Mekah itu diboikot. Penghasilan pertanian Mekah yang menjadi tempat suplainya makanan untuk Mekah, itu daerahnya Sumamah, tidak akan dikirim ke Mekah. Sampai orang Mekah bingung. Akhirnya minta izin kepada Rasulullah SAW, minta agar Sumamah membuka kembali keran agar kita bisa mendapatkan bahan makanan. Itu contoh boikot yang sangat efektif ya. Sehingga kalau kita bisa boikot Israel sampai membuat mereka ketakutan misalnya, itu bagus ya. Cuman dunia ini dominan penduduknya adalah non-muslim. Ada berapa? Katanya 5M atau berapa M? Sekitar itu. Itu yang muslim cuma 20% dari penduduk bumi saat ini. Yang muslim itu 20%. Sehingga non-muslim saat ini jika dilihat dari jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang muslim. Itu pun Syiah ikut dihitung ya. Padahal di tengah yang muslim ini ada Syiah, ada munafik juga ikut dihitung di situ yang KTP-nya Islam tapi sebenarnya dia lebih pro kepada Yahudi daripada orang muslim. Maka efektivitas boikot barangkali juga perlu dipertimbangkan karena suplai dari mereka juga besar. Namun lebih kepada menunjukkan kekuatan menantang. Kita bisa menantang kalian dengan cara seperti ini karena kita juga punya kekuatan ekonomi. Mungkin bagian itu yang lebih ditunjukkan. Kalau dari sisi materi, pendukung mereka lebih banyak daripada pendukung kita. Tayyib. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah fatwa. Karena ini sudah difatwakan oleh MUI. Namun belum jadi keputusan pemerintah. Karena fatwa dengan keputusan itu berbeda. Dan fatwa MUI sebagaimana status fatwa yang lain yang sifatnya kaum muslimin punya pilihan antara menggunakan dan tidak menggunakan. Beda dengan keputusan pemerintah. Kalau sudah jadi keputusan pemerintah, pemerintah misalnya di negara tertentu memutuskan boikot produk Yahudi, maka yang tidak memboikot dan dia warga negara itu bagian dari tidak taat kepada pemerintah, dia berkhianat. Namun kalau belum jadi keputusan pemerintah, kaum muslimin masih punya pilihan. Kita mendukung fatwa seperti ini dalam arti tetap kita akan berusaha untuk memboikot, namun ini tidak bisa mengikat ke semuanya. Sebab fatwa tidak punya kekuatan daya paksa sebagaimana undang-undang. Kalau jadi undang-undang berarti dia perlu diangkat hingga nanti ditetapkan oleh pemerintah sebagai ketetapan resmi peraturan mereka. Wallahu a'lam.